Saya ingin buat giveaway, yaitu giveaway. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di sini saya akan menyampaikan, langsung perkenalan saja dulu ya. Baik, nama saya adalah Ahmad Suhaili, biasa dipanggil Pak Helmi. Enaknya pakai masker apa enggak? Oh ya, enaknya nggak pakai masker ya. Baik, oke. Terlahir tampan kalau saya. Oke, baik. Di sini saya akan menyampaikan tentang robotika di madrasah, yang dimana sekarang hampir semua hal yang ada di dunia ini mulai teralihkan ke robot, terutama pada hal-hal yang remeh-temeh seperti yang ada di rumah kita. Dan juga eh, robotika itu sesuatu yang mulai dari tersier ya, kebutuhan tersier mulai beralih menjadi sekunder, dan ada yang menjadi bagian dari primer, dimana kalau robotika di madrasah itu kita fokus kepada logika dan coding dan sejenisnya. Selanjutnya dalam robotika itu di madrasah kita juga memiliki tim ya, tim robotika, atau istilah kerennya kalau di madrasah atau Mantiga Tulungagung bernama Techno Club ya. Di situ sudah ada juga tim robot, ada juga tim desain grafis, ada juga tim media pembelajaran, animasi dan lain-lain. Itu banyak nanti. Silakan nanti dari adik-adik atau peserta didik baru itu nanti bisa bergabung kepada ekstra yang sudah ada atau mungkin ekstra Teknoklub. Selanjutnya di sini kita tahu bahwa robot itu jenisnya sangat banyak. Yang kita miliki ya dari Mantiga Tulungagung itu memiliki beberapa robot yang sudah bisa dijalankan dan dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti halnya robot microcontroller yang sudah ada. Ya, sudah ada, kita miliki sejak tahun 2013, kita sudah berkecimpung dengan robot ya, dan timnya juga sudah banyak dan sudah melalang buana di berbagai industri juga, di mana robot yang pertama yang kita miliki adalah microcontroller line follower. Jadi dia itu nanti akan berfungsi untuk mengikuti jalur yang sudah ada ya, yaitu namanya microcontroller line follower. Selanjutnya ada juga microcontroller line follower pemindah barang ya. Itu kurang lebih tahun 2013-2014 kita sudah punya itu, dan kita juga sudah menjuarai juga beberapa lomba tingkat regional. Selanjutnya ada juga robot microcontroller line follower pemadam api ya, tapi pemadam apinya ini tidak menggunakan pemadam kebakaran atau menggunakan air ya, tetapi pemadam api ini menggunakan kipas ya. Kita juga punya, kalau tidak salah itu tahun 2015-an lah, kurang lebih 2015 kita sudah punya itu. Selanjutnya ada microcontroller line follower pengangkut barang, itu kalau tidak salah 2016 ya. Jadi kita bisa mengangkut barang ya, mungkin contohnya itu adalah kubus ukurannya kurang lebih 2 kali 2 cm ya. Itu bisa dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Selanjutnya ada juga microcontroller line follower sensor ruang ya. Dia itu sebenarnya dia nanti akan menyesuaikan ruang yang ada. Jadi ketika nanti ada tembok atau ada dinding, dia akan menyesuaikan arahnya, mencari tempat-tempat yang tidak terhalang dinding atau tembok dan sejenisnya. Dan kita juga punya ya microcontroller yang dimana itu line follower juga, dan itu untuk racer, yaitu untuk balapan lah istilahnya. Kita juga punya, kalau kata anak-anak sih itu namanya seperti Tamiya ya. Tapi kalau Tamiya menggunakan jalur yang ada, kalau ini kan garis saja sudah bisa mengikuti garis. Selanjutnya ada juga kita punya microcontroller line follower tentang measure solve. Measure solve di sini dia akan menyelesaikan tugas-tugas yang ada, bisa multi, bisa single ya. Jadi nanti kita tergantung dari panitia atau lomba apa itu menggunakan teknik yang seperti apa, itu kita harus menyesuaikan. Itu kita juga sudah punya,
tahun 2017, 18 sampai 2020 ini kita sudah punya itu. Dan ini juga lomba-lomba tingkat nasional juga kita ikuti untuk menyelesaikan math solve yang sudah diberikan oleh panitia. Selanjutnya lomba untuk robotika, kita ketahui bahwa tingkatannya tidak hanya lokal ya, tetapi juga regional maupun nasional. Terutama di Kementerian Agama RI, tahun kemarin 2019 itu mengadakan yang namanya lomba robotika ya, tingkat nasional. Dan itu lumayan luar biasa ya. Di situ nanti ada juga seperti kemarin membuat rancang bangun otomatis ya. Rancang bangun mesin otomatis itu untuk bisa menyesuaikan, seperti membuat robot tentang menentukan temperatur di suatu ruang ya, itu seperti itu. Ada juga yang robot deteksi lingkungan ya, menggunakan Internet of Things ya, seperti itu, yang juga itu tingkat nasional juga. Selanjutnya kita tahu bahwa robot itu ya layaknya seperti manusia ya. Robot itu layaknya seperti manusia, seperti halnya kita itu menganalogikan bahwa kita itu adalah robot juga, yaitu kita bisa melihat, robot juga bisa melihat. Nah, seperti itu ya. Kita melihat menggunakan indera yang ada, mungkin ada 5 ya atau 6 indera kalau yang sekarang itu ya, tapi yang jelas bahwa dari robot itu dia punya inderanya yang digunakan adalah sensor ya. Sensor itu di situ adalah indera yang digunakan oleh robotika untuk menjalankan perintah-perintah yang ada. Selain itu juga di robot itu juga ada motor yang menggerakkannya, baik itu robot yang sederhana seperti microcontroller atau robot yang sudah menyerupai manusia seperti Asimo yang ada di Jepang itu ya. Itu juga semuanya memiliki konsep yang sama juga, yaitu sensor dan mekanik atau motor. Selanjutnya ada juga IC atau otak yang dimiliki atau otak dari robot itu. Jadi di situ nanti kita bisa memprogram robot itu harus seperti apa. Ya, seperti microcontroller line follower. Di situ nanti dia bisa menentukan robotnya itu harus berhenti, harus delay, harus belok, atau dia akan parkir atau berhenti terus. Ya, itu nanti bisa di konsep dalam artian di otaknya kita atur ya dengan algoritma yang ada ya. Kalau microcontroller yang biasa itu menggunakan pemrograman C ya, atau C+ atau C++, pokoknya biasanya C ya. Di situ kita bisa mengatur apakah robot itu nanti harus jalan kemana atau mengarah kemana, atau kita perintah seperti apa, berhenti pun juga bisa, berapa menit, berapa detik ya, itu bisa. Nah, selanjutnya dalam robot itu ada yang namanya power supply ya, tenaga. Nah, tenaga itu kita tergantung kita pakai baterai apa. Biasanya baterai yang aman seperti sekarang itu adalah lipo atau lithium polimer. Ya, itu yang umum lah, yang umum kita gunakan ya, baterai lithium, karena itu lebih untuk sekarang ya, untuk sekarang itu adalah lebih ramah lingkungan. Baik, selanjutnya dalam kondisi sekarang ini adalah kondisi COVID. Nah, kondisi COVID atau virus corona istilah kerennya, bahwa di sini kita sebenarnya juga memanfaatkan robot-robot itu. Kalau adik-adik peserta didik baru pernah melihat atau pernah jalan-jalan di kondisi yang seperti ini, walaupun jalan-jalan juga tidak boleh sebenarnya, tetapi mungkin juga ada yang terpaksa harus keluar rumah, pasti akan tahu sistem-sistem robot apa yang pernah adik-adik ketahui tentang yang hubungannya dengan COVID. Mungkin yang pertama adalah seperti halnya ketika kita masuki bilik disinfektan atau penyemprotan yang otomatis. Nah, di situ itu juga menggunakan algoritma robot juga, di mana ketika nanti adik-adik liwat atau menyentuh sensor yang ada, berarti adik-adik juga dapatkan semprotan ya, akan memperoleh semprotan dari disinfektan. Selain itu ada juga contohnya kalau berhubungan dengan COVID ini ya, yaitu tentang
cuci tangan itu juga sebenarnya kalau kita melihat dari aturan WHO juga, bahwa cuci tangan itu juga sebenarnya bisa, proses cuci tangannya itu bisa menyebarkan COVID juga prosesnya. Kenapa? Karena ketika kita megang sabun yang sama, atau sabunnya bukan sabun cair, atau mencat sabun yang sama, atau menggunakan keran, ya itu bisa juga penularannya. Tetapi sekarang bisa diminimalisir dengan cara ada sensor gerak. Sebenarnya apa? Ketika kita mendekatkan ke sensor gerak yang ada di alat sabun, nanti akan keluar sendiri sabunnya tanpa kita harus memencetnya. Cukup mendekatkan tangan, ya, seperti itu. Atau ada cara yang lain, dan juga kran, sepertinya menggunakan kran itu cukup mendekatkan kepada kran tersebut, itu otomatis kalau ada sensornya otomatis akan keluar, ya, itu akan keluar. Jadi itu adalah sistem-sistem robot yang ada. Belum lagi kalau adik-adik atau pernah ke bandara, ya, naik pesawat, ya, nanti kalau berumah kawan-kawan kita akan naik bersama-sama, ya. Nah, ketika naik pesawat tersebut pasti biasanya di bandar-bandar itu ada sensor suhu tubuh, ya, sensor temperatur suhu tubuh, dimana ketika adik-adik akan lewat jalur lorongnya itu, di situ ada alat seperti temperatur, tanpa harus mendekatkan ke adik-adik semuanya, itu cukup, ya, itu cukup adik-adik lewat daerah sensor itu nanti akan kelihatan siapa yang mempunyai temperatur atau suhu badan tinggi, itu akan kelihatan, ya. Jadi nanti bisa, itu sangat membantu, ya, daripada petugas yang harus ngecek satu persatu yang rawan, dalam artian kalau memang ada yang sudah terkena COVID, terus petugasnya itu ngecek orang itu secara jarak dekat, karena biasanya kalau pakai temperatur tembak itu, ya, itu kurang lebih kan jaraknya tidak kurang dari 50 cm, ya, itu sangat rawan atau sangat riskan untuk penyebaran COVID itu. Terus selanjutnya yang pernah mungkin ada juga merasakan, yaitu, tapi semoga enggak usah lah, karena ini adanya biasanya ya di rumah sakit atau di tempat karantina, ya, itu beberapa tempat itu sudah menggunakan robot dalam hal untuk mengirimkan makanannya. Jadi tidak perlu, contohnya pramusajinya atau siapa itu harus datang ke kamar-kamar karantina atau ke kamar-kamar rumah sakit isolasi COVID, itu harus membawa makanan langsung atau membawa obat langsung. Itu cukup menggunakan robot yang diantar langsung ke depan pintu. Nah, itu contohnya robot itu nanti ada, itu yang sudah merambah ke situ. Dan juga yang lebih sering, jadi kalau ada beberapa, kemarin saya sempat juga ke beberapa gedung atau hotel mungkin, ya, itu yang tempatnya, ya, atau yang tempat kita untuk milih lantainya itu tidak perlu langsung menempel, cukup mendekatkan menggunakan sensor gerak, cukup mendekatkan ke salah satu tombol itu sudah bisa seperti memencet tombol tersebut. Jadi itu sangat memudahkan juga. Jadi robotika itu memang sangat lekat sekarang, ya, dan suatu saat nanti mungkin yang lebih parah lagi, bisa saja ketika orang nanti sudah digantikan dengan robot. Seperti halnya kalau kita ketahui beberapa pabrik sekarang sudah memilih robot sebagai karyawannya. Kenapa? Ya, karena robot itu yang pertama tidak perlu menggaji, ya, tinggal menggantikan fungsinya saja. Tapi ya itu memang, ya, masalahnya sekarang ada robot itu tidak punya perasaan, ya. Mungkin kalau sudah capek atau sudah error, ya mungkin rusak, cuma seperti itu. Tapi ya janganlah semuanya kita gantikan ke robot, karena itu juga tidak bukan solusi utama juga. Selanjutnya kita sedikit membahas tentang sejarah robot sedikit saja, bahwa robot itu sebenarnya tahun 1920 itu sudah mulai dikenalkan, ya, istilah robot itu. Dan di situ walaupun di situ sangat sederhana, robot yang dibuat itu sangat sederhana, tapi juga sudah sangat sebuah prestasi lah di zamannya 1920. Terus selanjutnya kita tahu bahwa dari klasifikasi robot itu, yang pertama ada robot non mobile. Dari robot itu stagnan, gitu. Seperti hanya kalau ada yang tahu, ini ada di pabrik-pabrik mobil. Kalau ada yang pernah tahu, silahkan nanti dicek juga di pabrik mobil itu robot-robotnya itu stagnan.
Contohnya dia untuk membuat pintu atau memasang pintu atau memasang casing dari mobil itu sekarang sudah dibantu robot ya. Jadi lebih cepat juga. Jadi sampai beberapa pabrikan itu bisa memproduksi sampai ribuan mobil dalam waktu 1 hari saja. Itu jadi mulai tergantikan, orang itu mulai tergantikan fungsinya dari robot tersebut. Terus selanjutnya ada lagi robot mobile atau robot yang bisa berpindah-pindah. Nah, ini kemarin ada salah satu produkan luar negeri itu yang mungkin ada yang tahu. Jadi robot itu bisa ngepel ya, bisa ngepel rumah gitu. Atau mungkin bisa ngepel lantai atau bisa membersihkan seperti vacuum cleaner itu ya, membersihkan karpet. Itu juga ada, itu sudah ada sekarang dan itu luar biasa. Sangat memudahkan orang, atau mungkin yang lebih parahnya lagi membuat orang itu malas bersih-bersih ya, karena nyapu ataupun ngepel pun sudah digantikan oleh robot. Terus selanjutnya ada lagi kombinasi robot mobile atau yang bisa berpindah-pindah dan yang non mobile yang berdiam seperti halnya robot mobile manipulator atau mungkin robot dengan walking robot ya, jadi dia bisa jalan seperti itu. Selanjutnya ada lagi humanoid, animaloid dan extraordinary. Jadi di sini kita tahu ya, seperti halnya humanoid. Jadi dia itu sudah menggantikan fungsi manusia. Ya, fungsi manusia seperti di robot yang selalu mengucapkan selamat datang Bapak, selamat datang Ibu. Itu ada sekarang. Dan itu sudah sangat menggantikan fungsi orang untuk menjadi terima tamu ya sepertinya. Jadi kita lihat seperti ada animaloid, jadi robot yang menyerupai hewan. Kalau ada yang pernah tahu, ada juga robot yang sangat kecil ukurannya dan dia itu malah bisa dikatakan seperti lalat. Jadi bukan hanya drone ya, drone yang bisa merekam itu, tapi seperti lalat, sangat kecil sekali. Dan di situ robot itu bisa mengambil data atau merekam ya, dengan ukurannya sangat kecil sekali. Itu memang luar biasa. Nanti dan itu kalau digunakan benar ya insya Allah aman. Tetapi kalau digunakan yang salah, waduh, bisa menyebabkan masalah di kemudian harinya. Selanjutnya ada underwater robot. Ya, underwater robot itu sudah ada juga. Jadi dia nanti akan akan menyusuri perairan, daerah-daerah perairan. Seperti halnya mungkin ya dia bisa memantau laut, sungai dan lain-lain. Terus ada lagi flying robot yang lebih kita kenal, kalau yang ukuran lumayan yaitu adalah drone. Ya, drone sekarang sangat murah juga. Mungkin kalau racing drone mulai ratusan ribu sudah ada. Ya, sangat murah sekali. Ada juga kalau yang menggunakan sensor seperti menggunakan GPS itu ya mungkin agak mahal, mungkin jutaan lah. Dan itu sekarang sudah sangat murah. Dan mungkin ya adik-adik kalau pakai drone tolong hati-hati juga, perhatikan aturan-aturan di wilayah itu. Jangan sampai nanti harus berurusan dengan yang berwajib karena tidak mematuhi aturan ya. Jadi nanti tolong hati-hati. Kalau di Indonesia mungkin masih aman lah, tetapi kalau di luar negeri atau di negara-negara maju, drone pun diatur, ada undang-undangnya juga. Terus selanjutnya kalau kita mempelajari ini, jadi nanti silakan adik-adik kalau ingin belajar robot lebih jauh bisa nanti ikut dalam tim robotika dalam TC ya, Techno Club ya, TC ya, Techno Club. Di situ juga akan pelajari tentang hal-hal lain, tidak harus robot sih ya. Tapi kalau memang untuk robotika kita fokus di situ. Terus selanjutnya ada robot yang seperti hewan ya, yang terkenal itu adalah robot Aibo. Mungkin bisa dicek nanti ya. Seperti apa sih robot Aibo itu? Ya, dia menyerupai seperti, saya agak lupa sih. Apakah seperti kucing atau seperti anjing ya? Tapi seperti memiliki fitur yang sama seperti itu. Terus juga ada juga gini. Mungkin kalau ada ingin buat robot, kita bisa buat robot yang sederhana sekali. Biasanya yang paling disukai biasanya ini untuk anak-anak SD ya, atau anak SD, MI itu suka sekali membuat robot serangga. Ya, nanti kalau ada yang mau membuatnya, oke lah. Nanti kita buat bersama-sama. Sangat mudah sekali, alat-alatnya sangat murah, mungkin tidak lebih dari 20.000 lah alat-alat itu. Murah sekali, nanti bisa dipraktekkan dan
mungkin bisa juga untuk apa ya istilahnya, untuk promo juga, untuk pamer juga boleh lah. Terus ada juga gini, saya ingin buat giveaway gitu, giveaway yang mungkin ya nggak banyak tapi lumayan untuk beberapa anak juga, tentang robot. Simpel saja sebenarnya, simpel saja. Saya yakin ada di sini sudah punya Instagram nantinya, sudah punya Instagram. Nanti silahkan di follow Instagram @prodistik gitu, @prodistik Mantiga Tulungagung. Di situ nanti akan ada kuis gitu, atau giveaway. Nanti akan dalam bentuk apa ya, pulsa lah, pulsa. Karena kalau nanti dalam bentuk barang sepertinya nanti harus disemprot desinfektan dulu atau seperti apa. Kalau nanti pulsa kan nanti bisa langsung kirim. Ya dari Prodistik Mantiga Tulungagung akan memberikan giveaway ya pulsa untuk berapa ya, kurang lebih 5 lah, 5 orang terpilih ya, 5 orang terpilih. Gampang saja ya, gampang saja. Nanti ketentuannya semuanya lengkapnya ada di IG Prodistik, @prodistik Mantiga Tulungagung. Ya di situ nanti ketentuannya utama ya, bocorannya adalah silahkan adik-adik ya, setelah menonton video ini, silahkan adik-adik membuat sebuah rancangan robot. Nggak harus bagus-bagus ya, rancangan saja. Bisa diseket di gambar, bisa diedit di komputer atau diediting desain grafis ya, didesain ya di komputer, atau cukup diseket saja. Ya, silakan dibuat, itu terserah robotnya mau yang sederhana ataupun yang lebih sulit ya toh. Robot alien juga boleh ya, atau robot penembus matahari boleh ya, terserah. Atau yang sederhana robot semut, monggo silakan ya. Jadi itu nanti silakan mulai ketika melihat video ini, mulai sekarang silakan membuat konsepnya. Nanti ada waktunya kapan, dan itu nanti insya Allah akan diumumkan juga 5 orang terpilih, dan pulsanya nanti akan dikonfirmasi lewat DM gitu, atau mungkin langsung WA saja ke adminnya, nanti akan kita kirim. Dan itu bebas, khusus untuk peserta didik baru ya terutama. Tapi untuk kelas gitu, yang kelas 2 dan kelas 3 nanti kita adakan lain kesempatan saja ya. Itu. Oke. Mungkin itu yang bisa Kakak sampaikan, Bapak sampaikan. Intinya bahwa robotika itu bahwa sesuatu yang lumrah ya, dan biasa, sangat-sangat biasa sekali akan kita temukan di kehidupan sehari-hari. Dan intinya seperti halnya manusia, bahwa robot itu bisa sangat bermanfaat ya, tetapi juga sangat yang lebih parah ya, sangat merusak. Jadi tolong bijaklah dalam menggunakan robot. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ingin tanya-tanya silahkan bisa ke @helmiscott. Nah, promosi nggak apa-apa ya, nggak apa. @helmiscott, silahkan tanya-tanya di situ. Itu akun IG saya. Kalau Facebook juga sama, Helmiscott juga, HELMY Scout SCOUT. Nah di situ silahkan nanti adik-adik tanya, silahkan tanya, konsultasi dan lain-lain ya. Oke. Mungkin itu dulu yang bisa Bapak sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.